Dengan pemikiran dia yang membatasi Tuhan, dia berpikir begini, Tuhan aja nggak akan deh maafin gue kalau kayak gini, gue udah terlalu kurang ajar, ada terlalu gimana gitu. Tapi kok Tuhan baik banget ya, nggak yang gini, udah kelarin aja, gue ciptain yang baru gitu kan, enggak. Ditunggu, come on, kapan kamu mau sadar bahwa I love you so much. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini ya, saya gembira sekali. Kenapa? Karena teman lama saya rambutnya baru, makin keren, selalu penuh dengan hati yang gembira, tertawanya lepas gitu ya. Happy-nya enak banget dia. Wih. Hai. Aku paling suka pelukan, boleh nggak kita pelukan? Nah, aduh. Berpelukan itu bisa membuat hati gembira loh, benar ya sih? Benar. Supi! Alvin, pakai up. Jadi kita berdua punya panggilan. Kalau aku dulu ya, ketemu dia kan tiap siang tuh. Duduk udah siap, jam 1, jam berapa ya? Jam 1 ya? Ya kurang lebih. 11. Dia udah sibuk di makeup room dengan gaya yang dia rambut pendek tetap ya. Sebuah stasiun TV waktu itu ya. Iya, luar biasa ya kamu tuh waktu itu. Aku tuh kagum banget loh lihat kamu waktu itu. Iya, tiap hari nongol dengan 3 perempuan yang luar biasa juga waktu bersama kamu. Itu impian loh, bisa duduk satu sofa dengan Desi Anwar. Terocos bahasa Inggris, berisik banget dia. Dulu di Singapura akhirnya maklum lah ya. Gitu loh, Bangkok, Singapura, segala macem gitu loh. Banyak banget sih daerah kamu. Ini dia apaan sih, cantik banget. Apa sih? Anaknya udah kuliah, udah mau kuliah lagi. Uncle. Anak gue harusnya yang manggil lo uncle. Emang panggilan gue uncle dari mana? Iya. Jadi anak gue yang cocoknya manggil lo uncle kan? Gak usah, gue aja, lu aja. Orang yang umurnya 70 aja manggil gue uncle. Uncle ya? Tanda sayang namanya. Tanda sayang. So how are you? I'm good, puji Tuhan baik. Tuhan pelihara. Begitu gue bisa menjawabnya. Karena manusia itu punya musim demi musim ya dalam kehidupan, dan setiap musim itu dipelihara terus. Jadi ya, I think that's the best answer ya, itu yang berkesadaran. Karena setiap musim itu dipelihara. Ada musim apa yang paling dalam buat seorang Sophie? Buat aku, sebenarnya sih kalau mau dipikir-pikir semuanya dalam ya. Dari kecil tiba-tiba pindah ke sini, dari lahir di Singapura tiba-tiba umur 12 tahun pindah ke sini, itu dalam karena meninggalkan support system. Ada opung waktu itu. Kan aku memang lahir besar di Singapura kan. Karena kamu nggak sama orang tua kan, lebih dekat ke opung ya sebenarnya. Gitu kan. Lalu ketika pindah kan akhirnya malah harus jadi si anak pertama yang berfungsi lah. Karena kan di negara yang berbeda. Lalu abis itu menghadapi waktu itu bahasa Indonesia belum begitu fasih, juga musim yang dalam. Jadi menurut aku orang itu semua punya musim yang dalam, tapi sesuai dengan kapasitasnya. So you call it season ya, not a chapter ya? I call it a season. Okay. Why? Because season itu kerasa. Ini lagi dingin kah? Kamu pakai jaket. Ini lagi panas kah? Mulai lepaskan bajunya satu-satu agar memakai yang tipis. Ini mulai gugur kah? Berarti kita rajin sapu-sapu agar bisa melihat dengan jernih, dengan jelas gitu. Kalau memang musimnya winter, ya berarti harus banyak hemat. Karena ketika winter kan banyak tanaman yang mungkin tidak bisa bertumbuh, bukan waktunya untuk berbuah. Jadi ya bukan musimnya untuk terlalu berani mencoba segala sesuatu, lalu nanti end up semua savings kita habis karena belum ada tanaman yang berbuah, tanah pun masih tertutup es gitu. Berarti membuat kita lebih peka ya? Iya. Ya, mengasah kepekaan kita kali ya. Berkesadaran kalau gue menyebutnya. Bukan berarti gue emang lu nggak sadar sekarang duduk di sini sama Alvin? Sadar, tapi maksudnya berkesadaran itu sekarang aku duduk dalam kapasitasku sebagai apa? Kapasitasku memang off camera kita berteman baik. Betul. Tapi kapasitas yang sekarang ingin kita sampaikan kepada penonton, viewers kita adalah
aku jadi tamu, kamu yang hostnya. Jadi sebaiknya aku banyak diam menunggu pertanyaan darimu, lalu nanti kita bisa kolaborasi dalam cerita. Oh begitu. Ada berhentinya. Kalau nggak kan aku ngomong terus. Iya, aku seneng banget loh denger kamu ngomong. Kamu Makanya aku kasih kesempatan kamu buat ngomong. Gitu loh, karena kamu banyak banget ceritanya. Iya Dan sih. season in your life itu penuh dengan season-season tersendiri yang membuat Sophie bisa utuh gitu loh. Kan ada season ketika menikah juga jadi istri orang season. Iya. Jadi ibu season lagi. Iya. Masih menikah dong ya? Masih dong. Masih dong ya. Enak aja. Kan orang biasa begitu tuh, kadang ada ceritanya gitu Kadang-kadang kan. emang loh, gue kalau Iya. misalnya ketemu teman lama katakanlah zaman kuliah yang nggak gitu deket ya, terus mungkin dia juga kurang update. Lo tuh pindah ke Bali ya? Sama suami lo yang dulu kan masih. Ya sama siapa? Terus ya masih lah. Untung nggak marah dia. Nggak Udah ada marah. buku ini sih soalnya. Alah. Aku tiba-tiba ya, bayangin aja ya, tiba-tiba ke rumah nih ya, ada buku Hati yang Gembira Adalah Obat. Baca dong chapter per chapter. Ini kayak denger Sophie ngomong. Aduh itu buat gue terharu loh. Bener kan, Sof? Karena memang gue menulis dengan intensi itu. Iya kan? Iya. Word by word dan lain-lain semuanya. Kayak lu lagi cerita sama gue gitu, Vin, ini gini loh Vin. Gue kayak gini loh Vin. Iya. I love the part. Sorry ya, Iya. waktu Papa Gak apa-apa. mendapatkan kesempatan itu untuk Iya. yang kamu nggak pernah. It's Nggak a miracle pernah, kamu iya bilang bayangkan. itu, Iya kan? Mhm. Ada, itu aku bilang tadi chapter per chapter ada cerita sendiri gitu. Iya. Sorry, season per season Iya, ada cerita sendiri. ada. Nah pada saat itu itulah diketemuin gitu loh, disinergikan, diketemukan untuk memang udah harus diberesin gitu ya. Udah waktunya harus diberesin. Terlalu lama menghindar. Tanpa terlalu banyak spoiler. Iya. Sebenarnya gini aja. Mungkin ada beberapa viewers di sini ngomongin apa sih nih gitu. Ngomongin season di mana anak perempuan, yaitu saya. Jadi ini bukan autobiografi ya Iya, guys. bukan sama sekali. Juga bukan fiksi. Tapi juga bukan apa ya? Bukan jurnal curhat. Sharing stories kali ya. Stories yang gue alami, tapi juga yang gue observe, karena I love to observe. Dan sebenarnya Hati yang Gembira Adalah Obat itu judul buku aku yang pertama. Iya, Ini betul. tuh yang ketiga. Ini si 2016 itu ya, yang Iya. ya 2016 17 kan? Iya. Yang sempat terpending itu kan ya? 2016 dia udah keluar. Iya. Cerita soal yang anak gadis yang belum Betul. bisa baikan sama papahnya itu, yaitu saya dan bapak saya, itu sebenarnya udah ada sekelumit di situ. Nah, di yang ini memang akhirnya saya dapat panggilan untuk saya mau beresin deh, saya mau cerita karena sudah lama terjadi pemulihan itu dan kayaknya waktunya untuk buahnya udah manis nih. Aku mau share sama teman-teman yang mungkin masih berpikir, gue sama nyokap gue belum baik nih, gue sama bokap gue belum baik nih, things like that lah. Tapi isinya nggak hanya tentang itu ya, itu cuma salah satu bab. Isinya setelah itu terjadi, hati makin gembira. Iya kan? Iya. Bukan bahagia loh, jangan jauh-jauh ke bahagia Iya, gitu. iya. Gembira aja dulu gitu ya. Iya. Ini aku udah tangkep sih waktu aku baca gitu ya. Ringan lah langkahnya. Ringan sekali. Ringan dan oh iya ya. Tapi why this book, Sof? Why this book? Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Jadi So you. alasan teknisnya gini, buku pertama 2016 itu Hati yang Gembira Adalah Obat. Buku kedua Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Iya. Mungkin nggak sepopuler ini karena aku nggak ada kesempatan promosi. Kita ditutup sama PSBB, PPKM, 2020. Lalu akhirnya ketika nulis buku lagi, Si Paling Overthinking. Cuma penerbit bilang, Sof, coba kita pakai di bawah payung judul besar Hati yang Gembira Adalah Obat. Jadi kayak mengadopsi ini loh, Vin, cerita apa? Chicken Soup for the Soul, Iya. kan macam-macam tuh. Betul. Ada buat apa gitu. Jadi ya moga-moga lah arahnya ke sana gitu. Jadi akan lebih banyak lagi tema nanti sih. Cuma intinya adalah memegang prinsip bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu aja dulu yang dipegang. Bahwasannya hati yang gembira adalah obat. Gembira itu apa? Nah, dijelasin lagi di sini. Artinya sukacita, artinya joy, bukan happiness. Iya. Berbeda. Nanti dulu itu ya. Iya, happiness itu justru ketika udah ada sukacita mah gampang. Tapi kan ketika keadaan jelek, tidak sesuai ekspektasimu, apakah kamu tetap akan memilih untuk sukacita atau kamu mau give in to your emotions yang adalah kita tahu feelings dan emotions itu walaupun Tuhan yang berikan kepada kita, dia itu sebenarnya sesaat.
gitu. Namun sukacita itu selamanya sudah diimplan di dalam kita ketika Tuhan menciptakan kita. Sadar nggak itu ada? Sadar nggak itu ada? Mau dipegang nggak itu untuk sadar kalau itu ada? Karena kalau ada, maka walaupun dunia ini susah, walaupun dunia ini goyang, kita tetap akan bisa berjalan keluar dari lembah, dari gurun, naik lagi ke bukit, karena kehidupan semua orang itu memang punya season. Tapi ada semua orang lembah, kan ada mencari musim bukit. kegembiraan, kebahagiaan dengan macam-macam versi lah. Iya. Masing-masing sekarang kan begitu banyak orang bikin untuk cari bahagia, cari senang, cari gembira, banyak banget. Sampai jauh-jauh kemana-mana gitu loh. Sebenarnya gembira itu apa sih, Sof? Ya, karena gini ya, ketika kita merasa masih harus mencarinya, artinya menurut aku ya, artinya kita belum menyadari bahwa itu sudah ditanamkan di dalam kita on the day kamu diciptakan di rahim ibumu. Karena yang aku percaya, kita itu kan ketika terjadi persatuan antara ayah dan ibu, dan ini saya nggak mau bicara drama apapun yang ada di balik itu. Ada orang yang maybe from a happy family. Betul. Ada orang yang enggak, lo nggak tahu aja, bapak ibu gue kan dulu gini, nggak apa, mungkin waktu itu mereka tidak dalam sebuah lembaga yang legal, atau bapak gue kan sebenarnya ini terus dia kabur. No, bukan itu. Overthinking. Iya, bukan itu cerita yang saya, bukan. Karena setiap orang punya musik, setiap orang punya background, punya episode gitu ya. Yang saya mau katakan adalah terlepas dari apapun episodemu, persatuan ayah dan ibu menghasilkan kamu. Bahwasannya ada kamu di dunia ini, itu adalah sebuah pekerjaan besar yang Tuhan buat, dirajut sampai 9 bulan bisa keluar dari perut ibumu. Itu nggak tiba-tiba pengen bikin Alvin itu pakai itu loh. Iya, gitu. Tadi kan. Jadi dan jangan membatasi Tuhan dengan enggak love apa. Aku tahu dari dulu bapak ibuku tidak pernah akur misalnya gitu. No, you're looking at the wrong love. Itu love-nya manusia. Kamu jangan bergantung pada itu. Love-nya Tuhan. Emangnya kalau nggak ada Tuhan, kalau Tuhan nggak ada di situ, mau dipersatukan seperti apa juga si papa dan mama, emang bisa lahir kamu? I don't think so. Jadi kegembiraan itu, hati yang gembira, ya itu kita sendiri sebenarnya ya. Hati yang gembira itu adalah sukacita yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Yeah. Sukacitanya Tuhan menitipkan kita di dalam rahim ibu kita. I'm happy dengan kejadianmu Alvin. I'm happy dengan kejadianmu Sophie. I'm happy dengan kejadianmu siapapun yang sedang nonton. Kamu akan lahir nanti ya 9 bulan lagi. Gitu. Nah kita manusia menurut aku suka membatasi Tuhan dalam arti gini. Tapi kan setelah itu aku ini, aku itu, aku pernah melakukan ini, aku pernah melakukan itu, yang jelek, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Sebenarnya kan menghakimi diri sendiri. Ya kan, kayak gitu kan. Ya, menghakimi dengan standarnya kita. Nah, itu dia gitu. Padahal standarnya kan beda ya, standar creator kita kan harusnya beda. Kan, gitu loh. Walaupun kalau mau dibilang, tapi kan itu dosa. Iya, dosa mah dosa, nggak ada yang bisa dikompromi di mata Tuhan. Tapi kan Dia Maha Pengampun. Tapi masalahnya kita mau datang nggak ke Dia? Kalau menghampirinya nggak? Iya. Gitu dia. Kalau nggak mau menghampiri, tapi cuma dari jauh, minta maaf dok. Ya nggak bisa dong. Gimana sih? Soft chapter apa yang bikin kamu? Chapter lagi bahasaku. Season apa yang membuat kamu bisa sampai pada titik ini? Aku rasa ya itu yang di sini di bab yang disebut akar, buah dan tanaman itu, di mana waktu itu aku merasa dari kecil kok nggak pernah bisa akrab sama papa, terus bahkan ribut terus kan, dan aku anak pertama cewek, kok papaku keras banget sama aku. Sebenarnya aku udah pernah ceritakan ini di podcastnya Daniel Mananta juga pernah 2021. Terus Ferdi Tahir itu tahun lalu, aku sempat juga. Tapi I don't mind, karena mungkin ada orang secara suka mau nanya, aku mau secara singkat, dan kadang-kadang ya, beda orang yang nanya, beda angle yang aku ceritakan gitu ya. Jadi kenapa gitu, adalah aku merasa pada saat akhirnya aku bisa memilih untuk datang ke bapakku dan bilang I'm sorry ya karena aku belum menjadi anak yang baik selama ini bla 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 bla, dan juga waktu itu berpikir terserahlah mau dia marahin gue kek, mau dia udah nggak peduli sama gue kek, karena kan hubungannya udah kurang baiknya banget ya sama almarhum bapak waktu itu. Aku pikir yang penting aku sudah rest my case, yang penting aku sudah lakukan porsiku. Perkara nanti papa nggak mau atau apa, ya
ya aku akan dari jauh aja mendoakan deh supaya papa mau dilembutkan hatinya gitu kan. Ternyata yang tadi kamu bilang di awal, momen aku sama momen papa pemulihannya ditemukan Tuhan. Iya. Gitu. Di situ. Tapi harus dimulai. Harus dimulai. Itu dia kan. Harus dimulai. Ketemunya di situ karena diawali oleh anak yang tidak terima. Tidak terima. Dengan apa yang dihadapi dalam Betul. hidup. Dengan orang tua dan lain-lain. Dan lain-lain, terutama dari papa ya. Gitu. Karena kamu kan nggak terima tuh kemarahan yang luar biasa. Nggak sampai terima. kan pada satu titik di mana kamu, saya harus mulai nih. Ya. Ya harus mulai. Iya. Sehingga pada saat kamu mulai, nah itu tadi. Creator kita kami ada satu will dari yang bersangkutan untuk bisa melihat apa yang dia kasih dalam bentuk apapun tadi. Betul, betul sekali. Aku mau ngasih kamu sesuatu, tapi selama ini kamu yang bikin temboknya. Jadi jangan kembali lagi ke aku terus bilang, kok orang lain diberkatin aku enggak? Kok orang lain kalau bikin apa-apa boleh aku selalu jalannya ditutup? No, pikir dulu. Ada, tapi kamu mungkin udah nutup dengan emosi marahmu, sedihmu, dukamu. Dan kadang-kadang saking kita bangun itu tembok, kita sampai lupa bikin pintu atau jendela. Vin, itu yang paling bahaya. Bahkan kita sendiri udah nggak bisa keluar dari penjara yang kita buat. Penjara apa? Penjara pikiran. From habits yang overthinking. Gitu. Nah, terutama pandemi kemarin 3,5 tahun itu aku perhatikan orang yang nggak berbakat overthinking aja mendadak jadi pakar overthinking. Betul. Karena memang kita dikekang dalam sebuah waktu dan masa 3,5 tahun di mana you cannot do anything. Aku nggak suka divaksin, kamu harus divaksin. Aku nggak suka nggak berkegiatan di luar, stay at home. Sampai ada hashtag, ya kan? Aku nggak suka setiap kali kemana-mana harus pakai masker. Well, saat ini harus. Kalau nggak, waktu itu ingat nggak ada satgas, ada apa. Betul. Aku udah nggak bisa, udah harus kerja ini. Oke, kantor boleh buka, tapi hanya sekian orang dan harus dicek oleh satgas COVID. Orang syuting juga harus dicolok-colok dulu. Ya, aku ngalamin 2 bulan setengah di karantin untuk syuting. You nggak suka, fine. Tapi kalau you nggak suka, dunia nggak akan peduli. Face it aja. Dunia akan tetap berjalan tanpamu, kan begitu. Nah, ketika atau melihat apa yang harus bisa kamu ambil dari kejadian yang dikasih seperti itu. Iya, masalahnya kan kadang-kadang yang penting mau kekeh aja. Kalau bahasa Chinese itu auban punya dah. Auban banget sih lu gitu. Masih inget lo? Ingat dong, ya kan? Lu jangan auban punya. Gitu. Orang kalau auban tuh susah untuk menerima berkat yang buat dia. Keras kepala. Keras kepala. Auban tuh keras kepala. Tapi ya bener ya gitu ya. Jadi harus bisa temukan sendiri gitu loh, Sof. Ya karena udah ada. Betul. Kok minta melulu? Mana aku gue nggak gembira. Lah sukacitanya udah ada kapan waktu Tuhan menciptakan kamu di rahim ibu. Berarti overthinking itu kita nggak gini. Orang jadi point of view orang kan ya. Overthinking itu sebenarnya ya apa ya? Pemikiran orang untuk dia create sendiri gitu loh. Aku rasa gitu. Ya, dia create sendiri si overthinking itu. Ya. Nanti gimana ya kalau nggak ini? Gue kalau nggak gini gimana ntar gue ya? Gue tuanya bagaimana ya? Ini banyak 1001. Nanti gimana ya? Nanti kalau Safin datang, gue gimana ya? Mesti tanya apa ya? What if-nya banyak. What if-nya banyak banget. Sekarang what if kalau lu nggak usah mikir ke situ gitu loh. Lakonin depan mata aja dulu. Yang ada gitu depan loh. mata, iya. Tapi ya itu ya, memang overthinking itu gimana ya teman-teman ya? Kayak sebuah pusaran mesin cuci. Ya, betul. Tapi bentuknya si mesin cuci ini infinity pool. Tahu kan? Biarlah infinity pool jadi milik villa-villa di Bali sama Jogja itu aja lah. Kamu di Bali, saya kan Jakarta. Atau di Jakarta bangun aja villa infinity pool gitu. Tapi jangan di pikiran, karena kalau di pikiran itu lelah ya hidup overthinking itu gitu. Jadi Di belum keluarga juga ada yang overthinking nggak? di keluargaku. Ya, di keluarga ini yang paling ini ya, circle yang paling inti. Papaku. Ya, no, I mean suami, anak dan. Oh, aku lah. Oh, iya, udah jelas. Aku si bakat overthinker, sudah jelas. Karena background masa kecil dan segala macam. Jadi aku rasa gini ya, waktu bayi sih nggak ada orang overthinking ya. Nggak mungkin dong, Ya, bayi baru belahir masa udah overthinking. Iya, makanya kan mau lapar, ntar mamanya datang kasih susu. Mau buang air besar, dicebokin, diganti lah diapernya gitu kan. Tapi kapan sih kita mulai overthinking? Aku rasa ketika semakin banyak kita tahu, semakin overthinking kali ya. Itu juga, ya itu ya. Itu juga. Dan ketika kita harus terpapar dengan sistem nilai dunia sih, kalau menurut aku. Misalnya dari TK nih, dia gambar aja kan, nggak bodo amat orang. Kamu nggak boleh gambar gitu, begini gitu. Jelek tuh, nggak boleh gini. Jangan keluar dari garis. Gini. Nah,
Tapi kan itu tidak bisa kita hindari. Dunia memang sudah begitu. Jadi bagaimana caranya? Persepsi orang ya, persepsi masyarakat lingkungannya. Itu yang membuat kita ya jadi berpikiran harus searah dengan mereka pemikiran mereka. Iya gitu. Sementara akhirnya enggak, gue kan orang yang kreatif. This is how I do things gitu. Tapi hati-hati juga, itu pun bisa terjebak karena terjebak dalam si keras kepala tadi. Iya betul, tapi dalam masyarakat kan ada sistem tatanan, ada peraturan, ada otoritas. Hal-hal itu juga memang harus kita perhatikan gitu loh. Jadi memang seperti yang tadi kamu sempat bilang ke aku sebelum kita syuting, sampai kepada sebuah tahap penerimaan. Acceptance. Pengakuan dan penerimaan. Pengakuan, ya sih gue emang punya bakat pemarah. Iya sih gue emang punya bakat penyedih. Aduh iya sih gue tuh emang punya bakat tukang ragu-ragu. Ya apalah pun. Talk to yourself ya, self-talk ya. Apa gimana? Berbicara, kenali diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, menerima dengan diri sendiri. Apa kayak gitu ya mungkin? Apa gimana? Mungkin itu awal exercise-nya. Tapi jangan lupa libatkan penciptanya. Lah kita kalau punya TV baru atau apa aja kan ada instruction manual betul. Ya kan, kalau ada apa-apa kita cari si sole distributornya, guidance-nya akan ngasih tahu gitu dari company-nya. Misalnya nih mereknya apa, kita cari ke website dia gitu kan. Ya masa kalau something we don't understand tentang kita, lalu kita sendiri yang berusaha beresin atau kita minta ke orang lain yang belum tentu terlibat dalam serabut-serabut sel yang ada di dalam diri kita ini. Ya nggak sih? Tanya dong sama yang menciptakan. Nah masalahnya kita, ini semua manusia adalah kita selalu berpikir bahwa lu agamis banget tuh, lu sok suci lu. I don't think it's about being sok suci sih. I think it's about wanting to look in deeper dan mau melakukan pekerjaannya, wanting to do the job. You have to do the work, the inside job. Right. Karena menurut aku Tuhan itu akan hadir, dia selalu hadir. Tapi Tuhan itu bagi aku ya, pengalaman aku adalah dia tuh gentleman banget. Jadi dia nggak akan memaksakan dirinya. Nggak mau terima ya sudah aku tunggu sampai kamu siap. Tapi semakin kita tunggu, semakinlah kita sengsara. Karena kita jalan di luar daripada jalur yang Tuhan kasih. Sakit kan jalan yang di luar jalur. Padahal dia udah ciptakan sesuatu yang paling indah yang ada di badan kita yang bisa koneksi dengan dia, hati terdalam itu tadi ya. Itu dia. Iya. Spiritual kita yang harus nyangkut kayak wifi. Jangan cuma sibuk nyari wifi di kafe aja. Tapi hari-hari itu harus ada. Nah setiap orang memang punya cara berbeda-beda menurut aku. Some people lebih bisa mendengar, some people hanya dengan melihat lalu seperti terbersit sebuah pikiran yang iya ya, aku dulu pernah ini, aku belum pernah minta maaf sama dia. You know, things like that. Tapi kita biasa diikutin orang, Sof. Tiba-tiba orang nggak mau ngikutin kita. How you manage that? Diikutin maksudnya apa? Diiyain. Oh. Kita tipe, alpha women kan. Kamu juga alpha lah. Kamu alpha, orang lain juga ada alpha. Kita tek, kita tahu sadar dengan kelebihan kita. Kita sadar dengan apa yang kita buat been through dan kita pelajari. Otomatis kan kita bisa ini loh gitu loh. Nah tapi tiba-tiba kita harus dengerin orang lain gitu. Itu kan not that simple ya. How you manage? Kamu pernah ngalamin itu nggak misalnya? Ya pernah lah, pasti pernah. Tapi besar kan sekali nih ya. Iya. Bisa saya bikin Love in Love depannya. Iya, biar love-nya banyak banget gitu, ya, gede hati, gitu. How I manage that? Terutama aku anak pertama. Dengan dari history. Anak pertama banget. Kelihatan loh. History bapak yang keras pula. Jadi aku rasa itu ada, jadi biasa ngasih tahu adik-adik, biasa ya gitulah, mungkin berada dalam sebuah setting di mana aku harus jadi leader gitu ya. Tapi gini, hidup itu kan sesuai musim ya, seperti yang tadi aku bilang. Kalau musim dingin janganlah kau pakai tank top. Kalau musim panas janganlah kau pakai overcoat, ya kan? Cemana. Dengan bulu-bulu, cemana lah kau nanti sauna di dalam gitu kan. Keluarlah medan kita nanti ya. Sementara kita harus menyadari ini musim di mana gue jadi leader, ya jadilah leader yang baik gitu kan. Oh ini saatnya aku harus menjadi anak buah, aku punya otoritas. Karena aku yakin setiap leader pun akan lapor ke leader yang lebih besar lagi. So I think actually that's how we learn. Gitu loh. Jadi ya pasti akan ada trial and error. Ya pasti akan ada sakit di tengah jalan ketika kita belajar. Tapi kalau nggak sakit ya nggak belajar dong. Kalau dia mau belajar. Karena udah ngerasa sakit pun kadang-kadang orang juga nggak mau belajar. Dari ngerasa sakit itu banyak loh Sof. Itu yang terjadi, tidak menemukan kegembiraan tadi. Ya sukacita tadi. Karena dia ladek gitu loh.
auban. Auban. Nah, itu kan banyak sekali terjadi ya. Iya. Nah. Aku mungkin bisa kasih contoh ya. Itu terjadi kalau di buku ini terjadi sama aku rasa ya, mohon maaf sebelumnya, papaku ya. Jadi dia sampai dengan sudah sangat lanjut usia pada saat itu merasa bahwa enggak, harus dengan caraku, harus begini gitu. Anak ini nggak mau mendengar, segala macam. Akhirnya masyarakat lain juga menurut dia ini gini banget. Jadi everybody is a problem pada saat itu, kecuali dirinya sendiri gitu kan. Sementara kadang-kadang ketika orang bersikap seperti itu, sebenarnya ada sesuatu di dalam hidupnya yang dia mungkin tidak bisa share. Betul. Yang dia merasa guilty. Dia melakukan hal sesuatu yang dia merasa ini Tuhan aja pasti nggak akan ampuni aku nih karena unsolved business, iya, unsolved problem ya gitu ya. Unfinished business. Ini aja nggak kelar-kelar, kesannya tuh kayak bagi dia ya, dengan pemikiran dia yang membatasi Tuhan, dia berpikir begini, Tuhan aja nggak akan deh maafin gue kalau kayak gini, gue udah terlalu kurang ajar, ada terlalu gimana gitu. Guilty feeling itu kan akan memakan dia karena hati nurani ya, itu nggak bisa di-bypass. If you know you're wrong, you're wrong. Kalau udah tahu salah, berarti step pertamanya apa? Lakukan perbaikan, repentance, minta maaf. Ada satu bentuk pertobatan. Pertobatan itu nggak melulu, maafkan, ini besok saya nggak akan ulangi lagi. Aku rasa itu secara lisan ya, tapi secara niat dan hati action dulu. Bahwasannya kita sadar kita salah aja dan, aduh nggak enak tidur nih kalau aku belum beresin ini, gimana ya caranya ya? Gimana ya Tuhan caranya ya? Gimana? Nah mulai deh tuh satu komunikasi dengan ya kayak lu deh, udah makan sehat, udah segala macam, olahraga semua dikerjakan, sakit juga. Sakit waktu 2016. Ya kan? Benar, ya kan gitu kan, ya gitu-gitu kan. Ya. Udah semuanya lu lakukan, kurang apa sih Sof? Ya. Dengan menu lu, dengan 1001 guidance Zaman dulu ya. Zaman dulu lah. Sakit juga. Iya. Akhirnya lu bisa belajar kan dari situ kan. Iya. Apa yang lu dapetin dari situ, kemudian lu take action gitu kan. Iya, karena manusia itu nggak makan hanya dari roti saja. Jadi nggak bisa kalau dibilang hanya dengan roti, maksud gue makanan keras kita ya. Kan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, this is the body we live in, setiap orang beda-beda casing. Jiwa itu adalah pemikiran kita. Apa yang kita izinkan masuk ke pikiran kita izinkan masuk ke pendengaran kita. Deket-deket sama orang ngomong jorok, besok ketularan. Baca yang nyinyir, ngaco. Baca yang nyinyir, ikut nyinyir gitu kan. Dari sini cepet loh ke sini, suka nggak ada rem gitu. Jadi jiwa itu juga harus dijaga. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton gitu ya. Nah, lalu roh, ini yang orang suka lupa, spirit. Karena kita ini adalah sebuah roh yang dikasih casing. Nah, roh itu adalah itu yang paling interconnected dengan Tuhan. Nah, disitulah sukacita itu berada gitu. Karena waktu Tuhan menciptakan kita, itu kan bentuknya belum ada tuh, baru sel telur sama si sperma. Emang udah tahu bentukannya bakal jadi Alvin kayak gini? Tuhan tahu. Iya, tapi mak bapak kita aja belum tahu. Iya kan? Mungkin sekarang bisa kebantu USG, tapi itu juga udah baru bulan keberapa. Tapi Tuhan tahu persis seperti apa nanti manusia ini akan seperti apa. Di umur berapa dia akan mengecewakan orang tuanya, berbuat ini. Dia punya. Udah tahu. Tapi kok Tuhan baik banget ya, nggak yang gini. Udah, kelarin aja, gue ciptain yang baru. Gitu kan enggak. Ditunggu, come on, kapan kamu mau sadar bahwa I love you so much dan begitu banyak pengampunan yang tersedia buat masih kamu. Masih ada interaksinya antara kita dengan creator kita. Ya, kalau kita tahu ada es doger misalnya di situ, tapi kamu nggak mau ngambil, cuma ngeliatin aja ngarep seperti nggak datang. Iya. Sekarang anak-anak udah gede. Ya, ini season baru lagi dalam hidup kamu. Season. Udah keluar, udah rilis juga. Itu buku kan, ya sekarang dengan segala macam promotionnya. How do you see your life? Tinggal berdua nih sekarang nih ya, anak udah gede-gede. Yang satu udah mau kuliah lagi tahun depan kan? Tahun ini ya? Tahun depan. Nah, yang satu udah kuliah. Berempat sama anjing-anjing. Oke, iya itu biasalah. Kita pasti akan ada anabul-anabul yang menyemangati kita. Iya. Umur banget sih. Nah kayak gitulah. Nah ini lu lihatnya gimana nih Sof? Gue lihat lu udah ketarikan untuk balik lagi. Kayaknya gue udah selesai dengan keheningan gue. Tadi omongan lu kan gitu.
Ya memang 2016 itu kami sekeluarga menepi ke Bali. Buat teman-teman yang bertanya, kok udah lama ya nggak lihat Mbak ini? Itu karena memang saya menepi komitmen saya sama suami waktu itu adalah karena anak-anak kami homeschool ya kami rawat, didik dan sekarang ya udah di level kuliah lah ya. Pertanyaan yang bagus, Saudara Alvin. Terima kasih. Jawabannya saya masih jawabannya Kalau adalah dia ketawa tadi mikir. Ya mikir benar. Karena aku tuh gini loh, aku tuh kalau untuk nge-MC segala macam sebenarnya kan masih dari Bali aku masih terbang ke Jakarta, acara korporat, acara wedding, mungkin tidak sesering dulu. TV mungkin sudah tidak pernah. Akhirnya bikin TV sendiri yaitu Sofina Vitox di YouTube. Namun memang ada kerinduan itu gitu kan. Aku selain TV presenting juga zaman dulu kan zaman kita main sinetron ya kan sih zaman dulu zaman seni peran. Jadi memang ada sih. Dan setelah aku tanya-tanya kiri kanan teman-teman juga pada bilang udah kalau belum siap untuk komitmen terlalu besar zaman sekarang ada loh yang namanya web series termasuk kamu juga tadi ngasih tahu aku kan. Terus aku yang kayak ya nggak menyeramkan ya Alvin enggak. Sangat bisa diatur kok gitu loh. Pilihlah yang tepat gitu loh. It's a sign. I think Ini so. It's a call gitu loh. Lu untuk season terbaru dalam kehidupan lu gitu. Anak lu aja bilang, udah mam, ya kan? Anak gue yang buatin CV gue. Anak gue gini, mam. Lihat tuh. Mau ngapain lagi gitu kan? Udah, maksudnya your duty as yang jangan berdua mulu atuh. Enggak lah. Lagi satu. Janganlah. Jangan. Masih bisa Pak. Aduh jangan. Sudah itu Jo. Sudah dua itu manis. Ayolah Jo. Itu yang kecil-kecil Jo, lucu-lucu di rumah Jo. Enggak, udah. Cukup. Dua anak manis-manis ini yang sudah ya kita rawat, yang sudah Tuhan titipkan ya waktunya sekarang mereka mencoba sayapnya. Waktunya sekarang Mama dan Papa melihat dari jauh yang sambil rindu gitu terus ya udah kita harus mengerjakan. Karena golden momentnya kan kalian lewatin bareng kan. Ya, gue sangat bersyukur untuk itu sih. Walaupun memang sebagai manusia sempat loh zaman-zaman mereka masih kecil terus gue yang masih sibuk potong bawang, masak apa. Kalau teman-teman yang follow sosial media aku tahu tuh ada hashtagnya ala inang dapur gitu. Itu tuh sebenarnya menghibur diri sendiri Alvin karena kayak gue juga kangen loh pengen syuting lagi tapi nggak bisa gitu. Anak-anak tuh masih komitmennya adalah membesarkan mereka. Di keluargaku kebetulan begitu, tidak berlaku di setiap keluarga ya. Jadi ya udah terpaksa memang menepi dulu gitu. Jadi akhirnya ya aku pikir ayolah kalau memang ini sudah waktunya mungkin justru dengan terbitnya buku ini terus kan mau nggak mau sih sebenarnya promo kan sebenarnya datengin parenting bisa. Bisa ya? Bisa mau tentang public speaking juga bisa. Ada semua gitu loh. Jadi banyak banget yang bisa dikerjakan gitu. Self improvement lah. Exactly, itu lagi apalagi. Jadi banyak banget yang bisa dibuat dengan launchingnya buku ini gitu loh. Amin. Entar lo bagi-bagi ide ya. Iya dong, itu that's what friends are for good times and bad times. Lagi dong. Oh lagi. Mana piano? Jangan. Nanti kau nggak dapat AdSense kau. Kasih. Kau buat kau apa sih? Bukan. Itu bukan lagu ciptaan kita. Nanti gak kita apa-apa, nanti aku mute. Oh iya, bener-bener. Jadi gue percuma dong nyanyi. Gak apa-apa, karena soal gitu-gitu doang. Yang penting gitu-gitu doang dong gitu loh. Iya. Tenang Bu, jangan sedih Bu. Itu kan sama kan, udah ngedit kan. Iya. Kita editor YouTube podcast kita lebih tepatnya sendiri. kita buat perfeksionis yang overthinking. Berbakat. Ih, gue seneng banget tuh. Berbakat overthinking. Gue seneng banget. Jangan melabel diri sendiri begitu berat. Tapi gue ngomong gitu karena gue binder dan dat. Jadi gue bersyukur gue pernah kayak gitu. Ya kan berbakat. Nah sekarang bakatnya jangan dimainkan bakat yang lain. Jangan kasihan sama orang lain kalau overthinking. Janganlah, jangan. Gini, overthinking itu kita yang buat kok. Nih gue kasih tau aja. Oh ya. Iya kan, lu sendiri yang buat gitu loh. Lu sendiri yang buat, lu sendiri yang demen terjerumus ke dalamnya dan berada di situ gitu loh. Puter. Pusaran bahasa lu tadi ya. Kalau puser sih gue di sini gitu loh. Nggak puseran tapi pusaran. Pusaran ya oke. Pinter nih sekarang ya jago. Di Bali ternyata makin cerdas bahasa Indonesianya. Vitamin D ini Pak, terang Pak. Bahasa Inggris saya doang kepake di Bali, Indonesia dipakai juga. Indonesia dipakai dong. Akhirnya bisa menulis buku. Tapi bener loh, teman-teman kalau misalnya merasa hidup itu otaknya muter mulu ya,
menulis, nggak harus jadi penulis buku, tapi menulis itu adalah salah satu cara terbaik untuk meruntutkan pikiran. Tapi jangan gini ya. Jadi kalau kata sainsnya itu ada satu sistem limbik kita yang dari otak ke tangan. Ketika dari otak kita pindahkan ke tangan dan mulai menulis pelan-pelan. Bukan nulis cerita. Pada suatu hari aku mengunjungi nenek di desa. Bukan. Lebih ke kayak orang journaling aja gitu, journaling hari ini begini, ketemu ini. Kesel banget gue, kenapa sih orang itu harus, nggak, tenang aja, nggak ada editornya kok, kita sendiri. Tapi bikin aja podcast, daily podcast. Boleh udah kelar. Boleh. Gak usah capek-capek, udah pasangin gerak, nah ngomong deh lo tuh. Sofi Navita. Beneran tadi. Nevita gitu. Iya kan, gitu kan? Iya, betul. Dan itu membuat otak kita tetap terstimulit loh itu. Iya. Nggak cepat pikun, nggak cepat apa. Kayak aku gitu. Sekarang aku pengennya tetap produktif, bergerak, ngapain. Supaya nanti mungkin tuanya juga masih bisa berkarya gitu loh. Bener. Iya kan, gitu kan, gitu loh. Iya. Karena kan masih banyak yang bisa digali dari dirimu. Menurut aku sih gitu. Karena kita dikasih Tuhan bakat banyak banget. Aku pernah baca satu quotes ya, katanya adalah penyesalan terbesar adalah ketika kita sudah tidak ada, lalu kita bisa melihat what could have been. Begitu banyak talenta yang tidak kita gunakan. Menurut aku itu penyesalan terbesar yang bisa kita punya. Hanya karena kita takut, kita overthinking, atau kita simpan amarah. Karena di buku ini aku tulis sih, amarah dan sedih itu adalah dua sisi koin yang sama, tapi sisi yang berbeda. Amarah itu adalah kesedihan yang tidak, sedih itu adalah amarah yang tidak berani kamu ungkapkan, dan amarah itu adalah sedih yang sulit kamu ekspresikan. Jadi marah gitu. Deal with that dong. Ya nggak semua orang, Vin. Itu problemnya ya. Itu So temukanlah dirimu sendiri dulu. Dengan bertemu dengan kreatormu. Iya, itu kunci yang luar biasa bagus. Semakin kita mendekatkan diri kita. Ini kita nggak so spiritual ya. Enggak. Tapi dengan kita mendekatkan diri kita dengan kreator kita sang pencipta kita, tentu kita akan tahu dia maunya apa. Ya, dan semua orang punya cara loh. Semua orang punya cara masing-masing. Jadi aku rasa tuh selama niat kita adalah mencari hatinya, maka dia akan bertemu kita di level serendah apapun itu kita. Sebegitu baiknya dia sebagai Tuhan yang Sang Maha Kasih itu. Pertanyaan aku terakhir nih ya, apa arti cinta? Arti cinta? Menurut Sofi Navita. Pengorbanan. Karena menurut aku cinta tanpa pengorbanan itu adalah bohong. Tidak ada cinta yang tidak membutuhkan pengorbanan. It needs a sacrifice. Kalau tidak ada pengorbanan ya artinya bukan cinta. Itu cuma suka-sukaan. Kalau suka cita, ini. Sof, sukses ya buat bukunya. Thank you. Ya, ini udah bisa didapatkan di semua toko-toko. Ini bukan TV jadi boleh ngomong ya. Boleh Gramedia ada. Tapi kalau males ke toko ya ke online aja lah. Toko hijau, toko orange. Atau DM aja Sofi langsung. Aku WhatsApp-nya dikirimin. Thank you so much for coming. Aku nunggu itu ya, nasi kebuli. Oh iya, aku mau kirimin besok tapi kamu udah mau pulang. Dia luar biasa loh, dari satu tempat ke tempat lain. Wih gila. Ya, pergi datang cuma 3 hari, tapi ada 29 podcast yang dia datang. Amin, ya ampun, pusing banget tuh ya keriting mulut gua ngomongnya. Thank you so much ya. Thank you so much. Sukses buat Sofi Navita Talk ya. Sofi Navitox namanya. Dan Sofi Navitox ya. Dan nanti kita ketemu. Iya, gantian dong. Boleh. Ada di Sofi Navitox. Ngomong apa ya? Banyak, kalau dia mah banyak. Aku tahu banyak banget. Sampai jumpa. Bye. Thank you. Thank you. Keep being in love. Iya.